Kecamatan Banyumas merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Merupakan kecamatan yang memiliki berbagai wisata budaya bersejarah yang akan kita pahami lebih mendalam, meliputi Museum Wayang Sendang Mas, Balai Adipati Merapat, Masjid Agung Nur Sulaiman, dan Klenteng Bontek Bio. Wayang Sendang Mas didirikan pada tahun 1982 di Kabupaten Banyumas sebelum dipindahkan ke Purwokerto. Merupakan museum wayang di Jalan Budi Utomo nomor 1 Banyumas, Sudagaran, Jawa Tengah. Di dalamnya, pengunjung dapat menemukan beragam tokoh pewayangan, termasuk tokoh unik seperti Bawor yang khas untuk pewayangan Banyumas. Museum ini memiliki koleksi wayang yang beragam, seperti wayang kulit Banyumasan, wayang Adam Ma'arifat, wayang Suluh, wayang Kerucil, wayang Golek, dan yang paling unik adalah wayang Suket yang terbuat dari rumput. Museum ini juga memvisualisasikan adegan terkenal dalam pewayangan, seperti Beber Banyumasan, Babat Kali Serayu, Abiyasa Karma, lan Bawor Dadi Ratu. Selain itu, terdapat penyelesaian adegan lengkap dari cerita Wayang Purwa Bisma Gugur yang dirangkum dalam 8 adegan. Koleksi perlengkapan pementasan wayang termasuk gamelan Jawa dan alat musik khas Banyumas seperti calung juga dapat ditemukan di museum ini. Di sebelah kanan bangunan terdapat kereta kencana yang digunakan untuk perayaan hari penting di Kabupaten Banyumas. Dengan Bapak siapa? Pak Indra. Baik. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana peran Museum Sendang Mas dalam melestarikan budaya dan sejarah lokal? Peran Museum Wayang Banyumas yang jelas untuk menjaga benda bukti sejarah, terutama di bidang budaya. Inilah adalah momen kita untuk menjaga keberadaan mereka. Terus, Lanjut, apa harapan Bapak untuk Museum Sendang Mas ke depannya? harapannya kita dari generasi kalian, kita tidak bisa berbuat banyak kalau kalian tidak ada respon. Ya, kita menjaga benda-benda tersebut kepada kalian, dan mudah-mudahan di generasi saat ini dengan adanya tema-tema atau kurikulum yang baru, itu harapannya biar membawa ranangan kalian lebih paham atau lebih mengerti tentang itu. Amin. Itu ya, saja dilaksanakan dan diamati. Balai Adipati Merapat dibangun pada masa pemerintahan Adipati Wirasaba II 1863 sampai 1869. Adalah salah satu bangunan bersejarah penting di Banyumas dengan arsitektur tradisional dan ukiran kayu yang indah, memiliki atmosfer sejarah yang kuat dan menjadi destinasi menarik bagi pengunjung yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan budaya dan sejarah yang ada di Banyumas ini. Di belakang Balai Adipati Merapat terdapat sumur mas. Konon airnya memiliki keajaiban untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan keberuntungan bagi yang menyelupkan tangannya ke dalamnya. Menjadi destinasi untuk menikmati keindahan alam dan nuansa mistisnya. Masjid Agung Nur Sulaiman didirikan pada sekitar zaman pembangunan rumah kabupaten pada tahun 1755.
Masjid ini juga menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat saat terjadi banjir pada tanggal 21 sampai 23 Februari 1861 karena strukturnya yang tinggi, merupakan akulturasi budaya tradisional dengan unsur Eropa. Pada zaman kerajaan, masjid ini dipengaruhi oleh kebudayaan kerajaan Mataram Islam dengan cirinya seperti atap tumpang, serambi, bentuk bujur sangkar, lantai tinggi, dan artefak seperti beduk, mimbar, dan ukiran. Di zaman kolonialisme Belanda, pengaruhnya terlihat pada pintu masjid yang lebar dan tinggi, jendela 2 pintu, tembok tebal, dan lantai tehel motif bunga. Nama agung karena masjid ini berada di ibu kota kabupaten. Nur diambil dari nama arsitek masjid, dan Sulaiman berasal dari nama ulama penghulu pertama masjid ini. Nama resmi Masjid Agung Nur Sulaiman diresmikan pada tahun 1992. Bagaimana peran Masjid Agung Nur Sulaiman dalam mendukung kegiatan pendidikan di Banyumas pastinya? Dan apakah kegiatan tersebut termasuk dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Iya. Masjid ini termasuk menjalin kerjasama di dalam hal pendidikan. Kita banyak melakukan MOU, termasuk kepada SMP 1 melalui guru agama. Kita melakukan MOU. Kalau anak-anak muda sudah tidak mau ke masjid, bayangkan sekian tahun yang akan datang, masjid ini akan ditinggalkan. Saya melakukan MOU kepada guru-guru agama di SD Sudagaran 2 misalnya. Untuk apa? Guru agama agar mengirimkan anak-anaknya belajar Al-Quran di masjid ini. Tapi keuntungan juga buat guru agama. Jadi kita ada kontribusi di dalam hal pendidikan sekolah. Toleransi terbuka. Seperti kita ceritakan, ada pemuda-pemuda gereja yang datang ke sini, itu materi tentang toleransi. Kita dapat kunjungan 2 mahasiswa dari Jakarta, dua-duanya Kristen, mengkaji masalah toleransi di sini. Mereka terpukul-pukul, terpaku-paku. Masjidnya, sejarahnya, nilainya, toleransinya, kita sangat menjauh. Toleransi antara umat. Kelenteng Boentek Bio Banyumas didirikan sekitar tahun 1826 bermakna sebagai tempat untuk menjadikan makhluk yang penuh kebajikan dan intelektual. Ornamen naga dalam kelenteng ini melambangkan tujuan masyarakat Tionghoa untuk menjadi anak pranaga. Lokasi kelenteng disebutkan dalam catatan kuno berbahasa Belanda sebagai pusat kehidupan religius dan budaya masyarakat Konghucu di Banyumas. Kelenteng ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan. Koleksi artefak di dalamnya mencakup patung dewa dan dewi, kitab suci, serta barang persembahan dari para jemaah. Arsitektur dekorasi interior kelenteng yang khas menciptakan suasana tenang dan sakral. Terdapat berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, menjadikan destinasi menarik untuk menjelajahi dan memahami budaya Konghucu di Banyumas. Bagaimana peran Kelenteng Boentek Bio dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi keagamaan dan budaya Tionghoa di Banyumas? Ya, kalau keagamaan tidak, karena Kelenteng Boentek Bio Banyumas adalah kelenteng budaya, sehingga kegiatan yang ada di Kelenteng Boentek Bio adalah kegiatan ritual sembahyangan yang tradisi turun-temurun. Dan untuk melestarikan itu di Kelenteng Boentek Bio Banyumas, jadi sembahyang-sembahyang tradisi masih kita jalankan, antara lain sembahyangan cengbeng atau sagrana, sembahyang rebutan, atau sembahyang ingkosi. Kemudian ada lagi sembahyangan tahun baru Imlek, Cap Gomeh, terus sembahyangan kue bulan atau kue kuang.